Sah, TNI aktif resmi boleh jabatan sipil. Revisi Undang-Undang TNI akhirnya diketok palu oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kini, prajurit aktif bisa bebas melenggang di kursi-kursi empuk 14 kementerian dan lembaga negara. Dulu, TNI itu tugasnya jelas, menjaga pertahanan negara, bukan sibuk di belakang meja kementerian. Tapi sekarang, perwira aktif bisa duduk manis di berbagai jabatan sipil yang strategis. Luar biasa bukan? Lalu, siapa saja perwira-perwira TNI aktif yang sudah resmi menjabat di pemerintahan sipil? Yuk kita bongkar satu persatu. Yang pertama, ada Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya. Dari mayor naik pangkat ke letnan kolonel dalam sekejap. Teddy Indra Wijaya kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskab di bawah Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini bagian dari strategi untuk memastikan kebijakan pemerintah semakin militeristik? 2. Maijen TNI Mariono mendadak jadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Apakah kita butuh tentara untuk mengurus transportasi sipil? Apa ini pertanda bahwa lalu lintas kini perlu kedisiplinan ala barak militer? 3. Maijen TNI Irham Waroihan. Dari Wakil Irjen TNI Angkatan Darat, kini lompat ke Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Bayangkan, seorang jenderal kini bertugas memastikan pertanian kita maju. Apakah sawah-sawah akan diatur dengan komando? Keempat, Laksamana Pertama TNI Ian Heriawan. TNI Angkatan Laut kini berlabuh di Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Dari kapal perang ke urusan ibadah, mungkin ada strategi militer untuk mengatur jemaah. Apa kita harus siap baris berbaris sebelum naik haji? Kelima, Maijen TNI Nopi Helmi Prasetya. Dari asisten teritorial Panglima TNI, langsung lompat jadi Direktur Utama Bulog. Jangan-jangan pasukan nanti juga akan ditugaskan untuk mengawal beras rakyat. Keenam, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Siapa sih yang tak kenal dengan Jenderal Maruli menantu Luhut Binsar Panjaitan ini? Kini, beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pindad. Dengan kombinasi ini, kita bisa bayangkan industri pertahanan yang semakin terkonsolidasi di tangan orang-orang tertentu. Dan yang ketujuh, Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAL yang kini jadi Komisaris Utama PT PAL Indonesia. Kalau begini, apakah perusahaan negara benar-benar dijalankan untuk kepentingan publik atau justru jadi perpanjangan tangan kepentingan militer? Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah maju untuk Indonesia atau justru kemunduran demokrasi? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, subscribe, like, dan share supaya makin banyak orang yang sadar akan fenomena ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Indo Isu.